Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh lan nabiyya wa la rasula ba'da. Qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa tada bi hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua kenikmatan iman, Islam, sehat dan juga kesempatan, sehingga pada subuh hari ini kita bisa dipertemukan kembali melalui majelis yang mulia ini di Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, perjumpaan kita membawa manfaat, membawa barokah pada tahun ini untuk bisa memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan tahun yang lalu. Apa yang kurang lalu kita persiapkan tahun ini, mudah-mudahan lebih baik lagi, sehingga kita ketika menghadap kepada Allah kita menjadi hamba yang dibanggakan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang disampaikan tadi tentang 365 nasihat spiritual ini adalah kumpulan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, juga dari para ulama yang saya susun sendiri, yang mudah-mudahan dengan membaca buku ini adalah benar-benar bisa membimbing hidup kita untuk jauh lebih baik lagi. Tentang pentingnya nasihat ini bagi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antaranya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Liman, untuk siapa atau untuk apa? Tentang apa? Tentang untuk apa? Untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga para umatnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau adalah penasehat, wala sohal ummah, penasehat umat. Artinya nasihat itu adalah bimbingan, pesan yang hendaknya diikuti oleh umatnya, mengarahkan umatnya supaya umatnya bagaimana hidup seperti arahan atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita tidak mengikuti nasihat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya itu, maka kita sangat disayangkan. Jangan sampai kita penuh penyesalan alias kita termasuk menjadi orang yang rugi. Di dalam Al-Quran juga kita mengenal tentang pesan nasihat bagi orang yang rugi jika orangnya itu tidak mau mengikuti pesan, yaitu di dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi, sungguh dalam, khusrin, kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakin, beriman, percaya akan perjumpaan kepada Allah, keberadaan sampai perjumpaan kepada Allah. Wa 'amilus sholihati, dan orang yang beramal sholih. Wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang bernasihat, berpesan al-haq, kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang berpesan tentang kesabaran. Maka dengan surat Al-Asr ini pun menegaskan kepada kita begitu pentingnya kita untuk mengikuti nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran, supaya kita tidak termasuk dalam kategori lafi khusr, dalam kerugian. Tidak dalam kerugian artinya kita supaya beruntung adalah mengikuti orang yang beriman, maksudnya menjadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang berpesan mengikuti nasihat kebenaran dan berpesan mengikuti nasihat kesabaran. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan beberapa nasihat ini bisa menjadi cahaya bagi hati kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, terkadang kita sebagai manusia itu salah itu karena kita tidak tahu, belum terang, belum ada cahaya, belum pernah ada atau mendengar dari nasihat, sehingga kita tidak tahu. Maka dengan adanya nasihat-nasihat itulah terkadang kita tahu, oh ternyata perilaku yang seperti ini itu tidak etis, tidak boleh, tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Apalagi seusia saya yang sudah berumur, malu jika perilakunya seperti anak-adik, seperti anak-anak. Malu jika, maaf, sudah punya anak tetapi perilakunya seperti
karena terkadang manusia belum mendapatkan penerangan atau cahaya. Maka fungsi diantaranya majelis taklim, pengajian, khotbah Jumat itu adalah intinya pesan-pesan atau nasihat-nasihat kehidupan yang apabila manusia mengikuti pesan atau nasihat itu supaya bisa hidupnya terbimbing, hidupnya terarah, mendapat petunjuk. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa dalil atau pijakan kita untuk bisa mengikuti arahan nasihat yang ada dalam Al-Quran. Nah, nasihat yang saya susun ini adalah berupa potongan-potongan ayat yang dimana potongan itu menjadi nasihat yang mampu kita terima dan kemudian kontekstual itu artinya sesuai dengan kehidupan masa kini, saat ini yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari yang pertama, misalkan ini nasihatnya yang pertama. Jika hatimu merasa kosong, itu bukan karena kurangnya dunia, tetapi karena jauhnya engkau dari Allah. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Artinya ini nasihat bagi orang yang hidupnya selama hidupnya itu mengejar-ngejar, mencari-cari kepuasan dunia. Pikirannya selalu bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Duit terus yang dipikir bagaimana supaya rekeningnya penuh. Bagaimana mendapat kekuasaan, bagaimana menjadi terkenal, populer. Pikirannya diselimuti keinginan-keinginan dunia, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia, sudah memanggil-manggil setiap hari melalui adzan, tetapi pura-pura tidak dengar alias diabaikan saja. Apakah belum pernah dia mengalami perasaan yang stres berat, pekerjaan bahasanya terpentok. Begitu dia usahanya sudah kerja keras lalu gagal, barulah ingat ternyata apa yang sudah dia cari selama ini hartanya yang banyak, kekuasaan yang dia dapatkan nggak ada apa-apanya, nggak mampu untuk memberikan kepuasan batinnya. Ternyata begitu dia sadar bahwa keterbatasan dirinya dalam mengarungi kehidupan ini, ternyata ingat Allah itu jauh lebih mengasyikkan, mengkhusyukkan, mendekatkan diri kepada Allah itu jauh lebih menenangkan diri
jika di depannya itu emas berlian yang selama ini dia cari, dia kejar-kejar. Tapi kesadaran seperti ini tidak dimiliki alias belum dialami oleh orang-orang yang hidupnya belum pernah gagal. Maka dia ambisinya luar biasa untuk mencari kehidupan ini. Seolah-olah dunia ini sudah bisa dikuasai. Seolah-olah dengan adanya harta, kekuasaan, popularitas, ketenaran itu bisa menenangkan hidupnya. Padahal tidak akan bisa. Sungguh tidak akan bisa. Apapun, berapapun yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan mampu memuaskan hati manusia. Yang bisa memuaskan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sekaligus menguasai dirinya dan tempat kembalinya, yang dia dan kita semua tidak akan bisa lepas dari pantauannya itu. Mau atau tidak mau, kita akan kembali kepadanya. Maka tidak ada kenikmatan hidup itu kecuali antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat, zakat, baca Quran, berpuasa itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada yang menciptakan diri kita itu. Justru orang yang berpuasa itu mendapatkan ketenangan hati, kekhusyuan ketika sholat, bahkan mendapatkan ketenangan ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mampu melampaui atau melalui ujian-ujian itu dengan baik, mendapatkan kepuasan dirinya. Bukan harta, bukan kekuasaan. Ini yang pertama. Di antara nasihat ini isinya adalah yang kedua, berdoalah bahkan ketika kata-kata sulit keluar, Allah Maha mengetahui isi hatimu. Ini dalam surat Ghafir ayat 60 yang bunyinya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan untukmu. Ini pesan kepada orang yang sombong, tidak mau berdoa, seolah-olah hidup ini cukup dengan usaha saja. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan, walaupun doa itu tidak harus mengangkat tangan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui hati kita. Kalau sering dan selalu memautkan diri kita, hati kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membuka pintu. Maka Allah akan memberikan apa yang dimaui dalam isi hati kita, walaupun pengkabulannya tidak sesuai dengan saat kemauan kita. Mengapa? Karena doa itu terkabulnya pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ijabah doa kita itu sesuai dengan momentum yang Allah kehendaki, yang tepatnya pada saat apa dan kapan. Dan doa itu bisa diganti dengan
dengan keinginan kita. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik menurut setiap hambanya, bukan menurut keinginan hambanya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan hambanya supaya memberikan manfaat apa yang dia minta. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia itu meminta sesuatu, jika dikabulkan itu membawa mudarat. Betul? Ada nggak anak-anak itu meminta HP yang canggih? Apakah seperti anak SD ketika diberi HP itu manfaatnya lebih banyak atau mudaratnya? Mudaratnya. Maka dalam hal ini negara ya seharusnya juga berperan. Kenapa anak-anak mudarat HP? Karena tersimpan beberapa informasi yang kedinian, tidak atau belum sesuai dengan usianya. Khawatirnya anak itu mengakses sesuatu yang belum pada saatnya, tidak sesuai dengan usianya, masih anak-anak ABG tetapi sudah mengakses konten dewasa. Nah itu diantaranya mudaratnya seperti itu. Selain apa? Selain menyibukkan dia pada aspek-aspek yang di luar kebutuhan dirinya, yang membuat anak itu tidak konsen, tidak sesuai dengan perkembangan jiwanya, sehingga mengganggu mental dan pada dirinya, membawa mudarat. Itu contoh. Doa juga seperti itu. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi takdir, apa yang telah Allah berikan, itu adalah terbaik. Maka hendaknya kita menerima dengan penuh keridhaan. Itu sikap yang terbaik daripada kita menggerutu. Kenapa? Karena kita kalau menggerutu, mentalitas kita menandakan kita pertama, berarti kita tidak menerima takdir yang Allah berikan. Yang kedua, tidak menjadikan jiwa kita semakin sehat, malah semakin ngedrop. Kenapa? Karena kita marah-marah sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala paling tahu kualitas diri kita, seberapa mampu kita mengelola harta, memegang tampuk kepemimpinan, amanah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, bukan kita. Kalau tadi malam ada yang menawari kita, memberikan kita uang 1 triliun barangkali yang tadi malam, subuh ini pun kita bisa jadi nggak masuk masjid ini. Kenapa kira-kira? Karena pikiran dengan uangnya. Kalau sudah dikasih uang 1 triliun, pasti didukungnya di rumahnya, dijaga, nggak mau lagi ke masjid. Kenapa? Ketakutan. Yang sampai tadi Safwan waktu masuk ke rumah saya tahu bahwa saya bawa uang 1 triliun. Jadi nanti kalau saya tinggal ke masjid, uang saya diambil sama Safwan. Mana begitu pikirannya? Itu artinya bahwa keinginan-keinginan manusia banyak sekali yang melampaui batas dari kemampuan dirinya. Hanya Allah SWT yang Maha mengetahui tentang diri kita yang terbaik. Maka takdir Allah SWT itu sikap kita hendaknya menerima. Maka kita beriman kepada takdir Allah itu. Baik, yang berikutnya nasihat tentang kebahagiaan sejati bukan saat dunia memujimu, tapi saat Allah ridho kepadamu. Itu berasal dari
hidup ini kita terkadang termotivasi, artinya terdorong oleh sesuatu yang menjadikan kita akhirnya kehilangan orientasi. Harapannya kita minta dipuji oleh manusia yang lain. Misalkan ingin jadi orang kaya, supaya orang ngomong, ente sukses ya, ente pakai pakaian orang sukses, ente sukses, mobilnya mewah dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu orang hebat karena kamu adalah bla bla bla. Akhirnya dengan pujian itu kita bangga karena kita sebagai manusia merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah hasil kerja keras kita. Begitu orang lain memuji kita, besoknya kita malah termotivasi supaya dipuji lagi oleh orang lain. Berantai, dipuji apa lagi ya? Saya dipuji dalam bidang apa lagi? Terus meminta pujian dari manusia. Akhirnya kita hidup mencari pujian kesana kemari. Begitu kita gagal, tidak ada yang memuji, jadi semangatnya hidupnya jadi merasa tak berguna lagi. Maka di sini kebahagiaan sejati itu adalah karena saat Allah ridho kepadamu. Kita sudah mengetahui tentang orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Materi yang dulu tahun 2023 pernah menyampaikan tentang jalan hidup orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang hidupnya penuh keberkahan, kenikmatan. Orang-orangnya adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita, keberadaan kita hari ini adalah dalam rangka untuk itu, yaitu mengikuti jalan mereka. Dan itu maksudnya yang ini saat ini kita berada di masjid itu, ini berarti adalah upaya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pun kita akan menjadi tenang, lebih bahagia daripada jika hari ini misalkan Anda yang di rumah ada 1 triliun, Anda terus dekemin, Anda pegang, terus Anda elus-elus uang itu. Lebih ridho Anda ketika ada di masjid daripada Anda 1 triliun ada di kamar Anda dekemin, terus Anda hitung-hitung, Anda lihat-lihat itu. Kenapa seperti itu? Karena kita yakin memang jalan ini adalah jalan manusia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat An-Nisa 69 itu yang pernah saya jelaskan. Termasuk jika kita saat ini ada di pasar, sudah ada di jalan sana, saya yakin lebih nikmat ketika kita berada di masjid dibanding apabila subuh ini kita dijanjikan untung 10 juta. Karena janji manusia itu maaf, apalagi kalau
janjinya terlalu muluk, biasanya banyak zolnya daripada benar. Maka orang yang terjerat dengan judi online itu pun sama, terpancing dengan zol. Makanya orang yang kena judi online itu pasti mentalitasnya lemah, cenderung lemah. Kenapa? Ketergantungannya pada materi, keuntungan-keuntungan hanya berupa bayangan doang, janji-janji. Tidak sadar dia dikibuli oleh operator komputer, tapi dia tidak sadar diri. Ini nasihat yang bisa kita ambil. Berikutnya, ini tidak mungkin saya bacakan semua. Namanya, judulnya 365 plus nasihat spiritual. Ini plusnya itu adalah 160 lebih, karena jumlahnya di sini semua ada 500 nasihat. Saya beri judulnya 365 itu supaya mengingat 1 tahun, kira-kira 1 tahun. Mudah diingat, mudah ditempel, menjadi kesan yang mendalam. Ini baik, saya lanjutkan lagi. Yang keempat, kesulitan adalah tanda Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Ini berasal dari surat Al-Isra ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu hal yang berharga, menaikkan derajat kita, misalkan pangkat kita atau amanah yang lebih besar, tentu kita akan diuji lebih dulu. Ujian itulah namanya kesulitan. Maka terhadap kesulitan kita jangan menghindar. Kenapa? Karena dengan kesulitan itulah cara Allah akan memberitahu, memberikan anak tangga supaya kita naik ke atas. Maka justru tantangan-tantangan berupa kesulitan itu yang mestinya kita cari. Maka ketika kita diberikan kesulitan hidup, itu tandanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berhak untuk mendapat hadiah. Dan itu harganya mahal sebenarnya. Kalau tidak Allah yang memberikan kesulitan, manusia cenderung mencari kesulitan sendiri yang akhirnya harganya mahal. Betul? Mau ingin contoh? Karena tidak ada kesulitan, akhirnya orang membuat tantangan-tantangan dengan mengadakan lomba mobil trekking naik gunung. Biayanya mahal nggak, Bapak Ibu? Harga mobilnya mahal. Dibuat tantangan mobil untuk naik gunung, padahal tujuannya itu ada di atas gunung. Tidak ada. Selain harganya mahal, perlu perjuangan dan resikonya juga mahal. Ada. Apakah ada lomba naik gunung pakai mobil lalu matinya syahid? Nggak ada diperjuangkan sana. Kenapa? Allah nggak perintah itu. Allah nggak mendapatkan kehidupan seperti itu. Sudah harganya mahal, lalu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi berlipat-lipat. Maka bersyukurlah kita jika diuji oleh dananya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri kita itu. Kenapa?
Itu tandanya kita sedang dikasihi oleh Allah supaya kita mendekat kepadanya. Daripada kita mencari tantangan hidup dengan resiko Allah enggak ridho. Sudah biaya mahal, resiko tinggi, Allah enggak ridho. Di mana hebatnya? Hanya mendapat pujian manusia. Begitu celaka juga hebat ente celaka. Nah, ini realitas kehidupan. Maka bersyukur kita diuji oleh Allah SWT dengan adanya kesulitan itu. Yang terpenting kita menjalani kesulitan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari spiritualitas itu harus kita miliki keyakinan kepada Allah SWT. Ketika Allah memberikan ujian, berarti Allah SWT telah menyiapkan jawabannya. Dan itu pasti bisa yakin. Itu maksudnya. Yang berikutnya, nomor 5. Diamlah di hadapan dunia, berbicaralah hanya kepada Allah dalam sujudmu. Ini dari surat Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamlah di hadapan dunia. Maksudnya diantaranya adalah jangan banyak berdebat. Apalagi debatnya supaya orang lihat, dibilang orang hebat, pandai berbicara, pandai orator, pandai memukau kata-katanya. Lebih baik diam saja. Lebih baik kalau kita orang pandai benar-benar berbicara, sampaikan komunikasi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat sujud, saat sholat, saat baca Quran. Jangan banyak tampil di dunia hanya ingin mendapat pujian manusia, ingin popularitas, menggiring manusia untuk saling memanfaatkan. Ada orang yang pandai berbicara itu untuk dimanfaatkan, untuk mendapatkan share and like. Bukan membimbing ke jalan Allah, tapi supaya share and like, supaya mendapat pujian. Nah, padahal semua itu tidak mampu mengkhusyukkan kita, mengasyikkan hati kita, memenuhi relung-relung jiwa kita. Justru sujud kita mampu mengerahkan keinginan kita, keluh kesah kita kepada Allah SWT di malam hari. Pada saat sujud, sholat malam, bahkan kalau bisa sampai menangis. Itulah yang mampu memenuhi kekosongan jiwa kita dan memuaskan batin kita, kekhusyukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai kapan Pak Haji ini? Mau saya bacakan lagi terus atau ada sesi tanya jawab? Lanjutkan dulu ya, sampai ada tangan yang diangkat sebagai tanda mau interupsi atau interupsi, monggo saja. Yang berikutnya nomor 6. Kemenanganmu bukan saat mengalahkan musuh, tapi saat mengalahkan nafsumu. Dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ini lanjutannya sebenarnya wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Maksudnya mengotori jiwanya. Ini nasihat untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Supaya apa?
selalu mensucikan, membersihkan jiwa kita dari kekotoran-kekotoran yang membebani hidup ini. Emang kotornya apa jiwa kita ini? Di antaranya rasa iri terhadap teman yang sukses. Tidak suka mendapat tetangganya kalau dipuji, dia merasa iri. Memang dipuji, ya tidak kita cari, tetapi ketika mendapat orang-orang yang mendapatkan pujian, dia merasa iri. Kenapa bukan saya yang dibilang pakaiannya bagus ya? Padahal saya ini pakaiannya udah baru, terbaru ini, terkini, produknya luar negeri lagi. Kok malah sebelah saya yang bilangnya bajunya bagus? Apa saja penyakit-penyakit hati terlalu banyak disebutkan. Ada kesyirikan, ada kemunafikan, ada kefasikan, iri, dengki, hasad, takabur. Itu semua kalau kita miliki berarti waqad khaba man dassaha, maka merugilah kita manusia jika memiliki sifat itu. Artinya jiwa kita akan menjadi berat, hidup kita ini akan menjadi susah naik peringkat, naik kelas susah. Kenapa? Karena adanya jiwa kita yang kotor itu. Adanya hati kita selalu terganggu dengan ada dan keberadaannya dunia ini. Kurang ikhlasnya peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang tingginya ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak murninya akidah kita seperti kemurnian surat Al-Ikhlas itu. Apa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang besar. Kita sering membaca surat Al-Ikhlas, tetapi kadang bergantungnya bukan kepada Allah, masih mengandalkan harta kita, mengandalkan persaudaraan kita, mengandalkan kekayaan kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang besar, Allah samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung artinya Allah lah tempat meminta, tempat menyandarkan diri kita segalanya. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak diperanakan. Allah tidak menitipkan prerogatifnya kepada makhluknya. Allah tidak menganakkan atau menitipkan hak, bahasa hukumnya prerogatif apa ya, kekuasaannya kepada makhluknya, tidak pernah. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak diperanakan, tidak akan pernah ada makhluknya itu, atau tidak pantas jika diserupakan atau disetarakan atau dibanding-bandingkan dengan makhluk. Nggak mungkin. Itulah Allahu Ahad. Itu keikhlasan diri kita seharusnya di situ. Makanya surat Qul huwallahu ahad itu benar-benar akhirnya kita ikhlas, benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung, tempat menyembah, tempat menyandarkan diri kita atas segala hal. Dan jangan ada keyakinan dan kepercayaan lain.
hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketujuh, jangan takut sendirian di dunia ini, asal Allah bersamamu, itu cukup. Surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tadi ada yang bertanya? Ya, 40, At-Taubah ayat 40. Walaupun ini asbabun nuzulnya, kalau kita mengorek pada sejarah bahwa la tahzan innallaha ma'ana ini adalah ketika Abu Bakar menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam pengejaran kafir Quraisy. Tapi ini kan berlaku bukan hanya untuk Nabi, bukan hanya pada untuk sahabat juga, tapi untuk kita. Artinya bahwa dalam hidup ini terkadang kita itu seolah-olah orang yang paling menderita sendiri. Memang betul, kalau Anda menderita, orang lain enggak peduli pada Anda. Apalagi Anda sudah hartanya habis, enggak punya pengaruh, enggak bisa membantu orang lain. Anda malah dikucilkan. Itu manusiawi. Namanya manusia. Mau dekatnya itu karena ada kepentingannya. Ya itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan bahwa ketika kita saat jatuh di lembah yang paling dalam, paling bawah, sudah kita tidak lagi ada yang bisa minta pertolongan. Justru itu seolah-olah Allah memberikan kesempatan. Wahai hambaku, ini aku ini yang menciptakan dirimu. Jika engkau minta, aku bersamamu. Masalahnya adalah mengapa terkadang kita juga tidak mau meminta, lupa kepada Allah, karena kita terlalu banyak dosa. Maka ketika kita banyak dosa, kita sudah jatuh, terpuruk, bangkrut semuanya, kita sudah seolah-olah tidak ada gunanya, hilang semua harapan hidup. Seolah-olah sudah tamatlah kehidupan ini. Tidak ada lagi yang bisa membantu. Jangankan orang lain, orang yang selama ini kita bantu, istri, anak, tetangga, yang mungkin selama ini kita bantu hidupnya, bahkan orang anak yang kita asuh tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita berada di paling bawah, orang mau bantu pun terkadang di luar kemampuan mereka. Mereka ingin membantu kita, tetapi mereka mungkin kesibukan yang lain. Kita tidak bisa memaksa. Situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mampu, untuk bisa membantu kita. Maka bantuan itu pun jika Allah kehendaki, jika Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatan Dia kepada kita, maka hakikatnya yang membantu kita siapa? Allah SWT. Maka banyak bergantungnya hanya kepada Allah. Kalau kita memberi kepada manusia, jangan katakan itu karena kita membantu manusia. Bukan, itu karena Allah menggerakkan diri kita, melalui diri kita kepada Allah. Nah, kita jangan sombong, maka jangan meminta pujian. Nah, makanya kita setiap saat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik manusia, enggak ada orang. Banyak yang ingin membantu kita, tetapi kalau Allah enggak menggerakkan, enggak jadi.
Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang memberikan kekuasaan kita? Siapa yang berkehendak kekuasaannya? Hanya Allah. Itu makna dari surat Al-Ikhlas tadi itu. Kekuasaan mutlak, teokratiknya, keutuhannya kekuasaannya secara mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita ke masjid ini pun siapa yang berikan kekuasaan? Betapa banyak orang mendengar masjid, ada di masjid. Tapi berapa banyak orang yang memang Allah berikan kekuasaan, memberikan kekuatan mampir sebentar ke masjid. Hanya segelintir. Itu hakikat kekuasaan dari Allah. Nah, Allah itulah yang kita sembah selama ini dalam hidup ini. Sama Allah itulah tempat kembali kita. Itulah yang kita selama ini kita sembah, kita meminta kepadanya. Maka salah jika kita mengharap bantuan kepada manusia. Kepada istri kita pun salah jika kita membantu dengan maksud supaya istri membantu balik. Itu seperti transaksi. Karena hakikatnya istri kita mau membantu itu jika Allah menghendaki, Allah mengizinkan. Kita jatuh, istri nggak bisa bantu, dan dia sedang apa masak kalau bantu kita lebih mudarat, misalkan bisa kebakaran, nggak bisa, walaupun kita teriak-teriak. Mereka juga sedang dalam bahaya. Banyak cara untuk bisa menggagalkan bantuan manusia kepada kita. Maka jangan mencari-cari bantuan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan ini. Nah, ini beberapa nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Dan tahun-tahun yang akan kita lalui hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati 'alaina wa an'amta 'alaina wa bi'idika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi